Dosen nyentrik. Suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini, alhamdulillah ini adalah pertemuan terakhir di pertemuan ke-14, walaupun nanti masih ada satu pertemuan untuk ujian akhir semester yang berupa proyek, yang artinya kalian tidak perlu ujian di dalam kelas, tetapi menyelesaikan proyek dengan beberapa indikator yang sudah saya siapkan, yang saya tulis di soal ujian akhir semester untuk mata kuliah menulis kreatif, ya. Di awal saya sudah menyiapkan menyunting dua luaran untuk mata kuliah ini, satu menerbitkan kekaryaannya secara mandiri, satu mempublikasikan karya itu ke media, baik itu majalah, koran ataupun media online yang berpotensi untuk mendapatkan honor tetapi tidak berani memilih itu, dan itu sudah kita sepakati di awal, ya, dan memilih untuk penerbitan mandiri yang tentunya ada biaya, ya. Saya sudah menyampaikan koordinasi bahwa silakan iuran 5.000 setiap ketemu, 5.000 setiap ketemu, maka 2 minggu uang itu sudah terkumpul, ya. Jadi tidak ada alasan berat, tidak ada alasan ini dan itu terkait untuk biaya luaran, karena itu juga sudah kalian pilih sendiri. Dan saya memberi tips dan trik agar itu menjadi lebih mudah. Jadi semacam itu, ya. Tiwi sudah hadir, Tiwi. Tiwi, Milatus, Nurkholida, Salsa, Septia, Taufik. Oh, belum hadir ya, Tiwi ya. Selaku koordinatornya, Tiwi belum hadir. Jadi untuk luaran mata kuliah ini seperti ini ya, nanti akan saya share screen, saya kirim juga nanti ke koordinator kelasnya terkait soal ujiannya. Tetap ada soalnya, yang indikator-indikator itu harus tercapai dan terpenuhi. Oke, share screen saya sudah muncul. Baik. Ini jadi luaran mata kuliah menulis kreatif dan diterbitkan dengan ketentuan berikut. Pertama, menulis 3 puisi dan biodata untuk dijadikan luaran mata kuliah. Ya, ini yang kita proses dari awal sembari saya memberikan materi-materi terkait penulisan kreatif, informasi terkait penulisan kreatif. Ya, ini adalah proyek yang dicicil dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang kemarin, ya, UTS, ya, tapi masih disempurnakan lagi karena masih belum memenuhi kriteria, ya, sampai akhirnya grade-nya saya turunkan lagi dan terkumpullah poin pertama ini. Jadi poin pertama UAS kalian sudah selesai. Poin pertama UAS sudah selesai. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Puisi yang sudah terseleksi dikumpulkan pada koordinator untuk proses penerbitan. Ini juga sudah terproses, dikoordinasi oleh Tiwi dan beberapa rekan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, koordinator bertugas mengumpulkan
Setelah itu membuat daftar isi dan kata pengantar. Ya, untuk poin 3 ini ya, koordinator sudah menyelesaikan dan mengirimkan draft terakhir ya minggu lalu kepada saya ya untuk dijadikan draft pracetak gitu ya. Jadi poin 3 ini sudah terselesaikan. Nah, baru kita masuk ke poin yang selanjutnya, yakni poin 4. Pengumpulan hasil terbitan menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan di sini mengikuti jadwal cetak dan jadwal terbit dari penerbit gitu ya. Jadi ini tidak bisa diketahui waktunya, ini menyesuaikan. Baru setelah terbit ini nanti ada kewajiban yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyerahkan hasil terbitan kepada dosen pengampu sejumlah 1 eksemplar. Yang kedua kepada prodi 1 eksemplar. Yang ketiga kepada fakultas 1 eksemplar. Dan perpustakaan universitas 1 eksemplar. Serta masing-masing individu 1 eksemplar. Ya, ini untuk poin keempat, ini belum, jadi menunggu. Ya, kalian menunggu. Nah, di balik poin keempat ini seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan pertama, bahwa nanti akan ada biaya yang mengikuti karena penerbitan secara mandiri. Ya, yang saya sebutkan 100.000 itu saya akumulasikan dengan kegiatan peluncuran buku. Ya. Karena saya meniadakan proses peluncuran buku, maka tidak jadi 100.000. Ya, nanti bisa jadi 75 hingga 80.000. Nah, itu nanti dikoordinasi oleh koordinator, ya, bukan koordinator kelas tapi koordinator buku, yakni Tiwi. Dan Tiwi nanti yang akan koordinasi dengan saya. Naskah sudah diproses, ya, proses pracetak, layout dan juga desain. Ya, ini nanti akan diterbitkan. Setelah itu, setelah selesai nanti akan diserahkan kepada koordinator. Kebetulan ini saya tangani, jadi kalian tidak perlu mencari penerbit lagi karena saya mengelola penerbitan juga. Ada 3 penerbitan, 2 penerbitan yang saya kelola, jadi kayak gitu. Kemudian yang terakhir ya, ini puisi dan biodata yang dipilih diunggah secara pribadi di e-learning sesuai jadwal ujiannya. Berarti jadwal ujiannya kan nanti tanggal 12 hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Jadi jangan sampai melewati tenggat penguploadan. Saya tidak ingin mendengar alasan-alasan klise telat penguploadan. Dan kalian juga bisa mengunggahnya sebelum hari Jumat jika memang saya sudah membuka akses untuk mengupload itu. Saat ini e-learning sedang bermasalah, semoga segera selesai dan bisa digunakan untuk aplikasi ujian akhir semester ini. Jadi semacam itu ya. Itu untuk UAS-nya ada indikator-indikator yang sudah saya tuliskan dan itu harus tercapai dan dipenuhi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Dan untuk naskahnya itu sudah diproses ya. Ini saat ini sudah proses layout, kemarin sudah saya sunting, saya buatkan epilog ya, kata penutup di akhir. Ya, kata pengantarnya dibuatkan oleh Tiwi, perwakilan dari koordinator buku atau luaran. Baru nanti setelah selesai nanti akan saya serahkan kepada Tiwi selaku koordinator. Ya, seperti itu. Dan untuk iuran itu kalian membayarnya ke Tiwi, baru setelah terkumpul nanti iuran itu diserahkan kepada saya. Jadi seperti itu ya untuk proses luaran akhir buku menulis kreatif. Tiwi sudah bergabung? Sudah ya. Jadi gini,
Saya sudah menargetkan dari awal secara tinggi, secara maksimal untuk mata kuliah ini ya. Tetapi perlahan-lahan saya turunkan melihat bagaimana kadar belajarnya, kadar keseriusan belajarnya, capaiannya itu terus saya turunkan. Itu terlihat setelah UTS ya. Setelah terkumpulkan ternyata seperti ini, saya turunkan kembali. Saya beri kesempatan untuk memperbaiki, tetapi belum ada perubahan secara signifikan, dan saya turunkan lagi sampai di pertemuan yang ke-12 kemarin saya memutuskan untuk meniadakan tugas peluncuran buku sebagai luaran ujian akhir semester mata kuliah menulis kreatif. Jadi luaran untuk UAS hanya menyerahkan buku terbitan ya, di semacam itu. Ada yang mau disampaikan terkait luaran mata kuliah? Jika memang tidak ada, maka saya berharap semua proses itu sudah bisa terakumulasi dengan baik. Dan Akmal kenapa kemarin tidak datang ke rumah terkait KRS? Berarti mata kuliahmu belum terinput ya, nggak ada mata kuliah di situ. Segera hubungi saya, segera temui saya untuk proses penandatanganan. Jangan sampai telat ketika waktu penginputan dan waktu ujian akhir semester. Ya, nanti kamu mata kuliahmu bermasalah semua. Ya, seperti itu ya, khusus Akmal ini. Yang lain-lain ini sudah beres loh, saudara administratif perkuliahan, tidak ada masalah. Tidak ada kan? Ya, Akmal, saya harap untuk bisa segera menemui saya agar bisa segera selesai KRS-mu. Jangan ditunda-tunda lagi agar proses KRS-nya selesai. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Barangkali poin-poin tadi masih ada yang belum jelas. Silakan, saya beri waktu untuk konsultasi terkait proyek luaran mata kuliah. Orang tua terkait pembayaran UKT ya. Terlepas dari itu, kembali lagi ke proyek mata kuliah. Setelah tugas-tugas selesai, UAS selesai, nilai akan keluar. Tapi kalau KRS-nya belum diprogram itu nggak keluar. Akmal kayaknya belum program itu ya. Akmal sudah hadir di sini. Akmal, kemarin saya minta ke rumah itu, kapan hari itu nggak datang ke rumah ya, untuk mau saya tanda tangani. Hingga sampai saat ini saya rasa belum diproses itu KRS-nya ya, karena nanti akan semakin ribet. Terlepas dari itu, untuk tugas mata kuliah ya, nanti tinggal poin 4 dan poin 5 saja ya. Saya meniadakan poin 6 yakni poin peluncuran buku ya. Saya meniadakan itu agar nanti proses pembiayaan tidak semakin besar ya. Yang kemarin itu saya minta untuk iuran di awal, saya sudah menghimbau jangan sampai membayar di akhir, karena nominal 100.000 itu akan terasa berat kalau dibayar secara langsung jika memang uangnya sedang tidak ada. Maka saya menghimbau sejak awal itu bisa mencicil 10.000, 20.000, 10.000, 5.000, itu di akhir semester itu sudah terkumpul ya. Kalau sehari saja 10.000 berarti banyak butuh 10 hari ya. Berarti butuh waktu 2 minggu itu sudah terkumpul ya. Jadi semacam itu. Saya tidak mau mendengar alasan ketika waktu proses pembayaran luaran atau terbitan itu ada yang masih belum membayar, karena saya sudah menawarkan di kelas ini untuk tidak ada
proses pembayaran pengeluaran biaya untuk mata kuliah tapi nggak ada yang berani mengambil, ya, dengan potensi itu bahkan bisa mendapatkan honor, tidak ada yang berani dan memilih untuk menerbitkan dengan akumulasi ada biaya, dan itu dipilih dan sudah disepakati di kontrak kuliah di awal, ya. Jadi saya tidak mau mendengar alasan ketika nanti saya menghubungi koordinatornya dan koordinator melaporkan ada yang belum membayar. Ya, saya tidak ingin mendengar alasan-alasan klise, ya. Karena ini sudah distruktur, sudah dikonsep sedari awal, sudah dipersiapkan sedari awal, ya. Semua itu ketika rajin, ketika tertib, maka semua tidak menjadi masalah. Ya. Tiwi sudah bergabung, Tiwi? Sudah, Pak. Nah, Tiwi bagaimana? Semuanya sudah melakukan iuran? Loh, belum, Pak. Loh, kok belum? Gimana? Kan katanya jenengan kemarin itu saya kira nggak jadi iuran itu. Jadi nggak jadi, Pak. Loh, kok nggak jadi? Saya kan sudah menyampaikan di awal toh. Di awal semester tidak jadi 100.000 karena ada dihapus untuk luaran itunya apa namanya launching buku. Jadi tidak jadi 100 di bawahnya. Jadi pengurangan pembiayaan tidak jadi 100.000, bisa jadi nanti 75 atau 80.000. Berarti selama ini tidak ada iuran ya? Enggak, Pak. Kan saya sudah menyampaikan loh, ini loh keteledorannya itu, keteledorannya saya sudah menyampaikan di awal pertemuan untuk menyisihkan uang sakunya. Ternyata nggak dilakukan, ya. Tidak ada koordinasi sama sekali, abai, gitu ya. Saya sudah menyampaikan loh itu di awal. Jadi saya tidak mau mendengar sekarang. Mulai hari ini nanti seminggu ke depan uang itu sudah terkumpul. Ya, saya sudah menyampaikan di awal, kalian sudah menyepakati untuk memilih program penerbitan buku tidak terbit ke media massa. Ya, segera dibereskan, Dewi. Ada pertanyaan yang lain? Silakan terkait poin-poin untuk ujian luaran mata kuliah yang tadi sudah saya share screen ulang karena tadi Dewi belum bergabung gitu ya. Nah, ini poin pertama, menulis 3 puisi dan biodata untuk dijadikan luaran mata kuliah. Ya, ini sudah. Puisi yang sudah terseleksi dikumpulkan pada koordinator untuk proses penerbitan. Itu sudah. Poin 3, koordinator bertugas mengumpulkan, setelah itu membuat daftar isi dan kata pengantar. Ini sudah, ya. Kemudian yang belum adalah poin 4 dan poin 5. Poin 4 ini nanti setelah selesai maka diserahkan ke dosen pengampu 1 eksemplar, prodi 1 eksemplar, fakultas 1 eksemplar, dan perpustakaan universitas 1 eksemplar, serta masing-masing individu 1 eksemplar. Ya. Kemudian nomor 5, puisi dan biodata yang dipilih diunggah secara pribadi di e-learning sesuai jadwal ujian nanti di hari Jumat, dan saya bila sudah membukanya sebelum hari Jumat, kalian sudah bisa mulai mengupload di e-learning, ya. Jadi untuk mata kuliah ini beban UASnya masih tinggal poin 4 dan poin 5. Untuk poin 4 itu, ya, tentunya tidak hanya sekedar mengumpulkan, tetapi nanti ada proses biaya terbitan yang sudah saya sampaikan, ya. Itu nanti dibayarkan, kemudian nanti buku hasil terbitan dibagikan di poin 4 ini, ya, ke masing-masing mahasiswa, ke dosen pengampu, ke prodi, ke fakultas, dan ke perpustakaan universitas. Ya, seperti itu proses untuk luaran mata kuliah. Bisa
Difahami, Tiwi? Bisa, Pak. Oke, jadi jangan sampai ada missing lagi ya, misinformasi lagi. Kemarin itu yang ditanyakan jadi 100K, tidak jadi. Itu maknya tidak jadi nominalnya 100K, tetapi di bawahnya karena dipotong untuk keluaran dari peluncuran yang saya hapuskan ya. Jadi nanti cukup proses penerbitan itu. Ya, satu saya tahu abainya kelas ini. Ya, saya minta untuk iuran di awal karena memilih untuk menerbitkan pasti ada biaya. Saya sudah menyampaikan di awal pertemuan ya. Saya sudah menyampaikan ke Mas Kolis. Saya buka waktu kontrak kuliah, saya jelaskan penjabarannya dan itu abai. Ternyata belum terkumpul uangnya. Jadi saya tidak mau mendengarkan nanti ketika proses pembayaran itu uang belum terkumpul, saya tidak mau mendengar alasan klise itu karena ini sudah kalian pilih. Ya. Tantangan besar saya hadapkan tidak berani, maka memilih yang tidak ada tantangannya, yang tidak banyak jalanan bergelombangnya ini, ya. Seperti itu. Dan kehidupan memang seperti itu. Ketika kalian memilih untuk mengeluarkan uang atau ada uang, geronjolan-geronjolan itu bisa ditutupi. Seperti ketika kalian dapat undangan untuk gotong royong di kampung, ya tidak datang tapi harus membayar uang ganti tidak datang berupa uang konsumsi atau uang rokok. Kadang ada yang memilih membayar saja tidak melakukan gotong royong. Ya, ada pilihan-pilihan semacam itu. Dan kalian salah satunya ini memilih itu kemarin tidak berani bersusah-susah berjuang menulis di media massa yang di situ ada legitimasi. Ketika seseorang tulisannya dimuat berarti itu ada kadar estetik yang sudah ditentukan oleh media tersebut sebelum mempublikasikan karyanya di media yang mereka tangani. Tetapi kelas ini tidak ada yang berani menerima tantangan itu dan memilih untuk penerbitan personal, menerbitkan karya berupa buku antologi, buku kumpulan. It's okay, tidak ada masalah. Yang penting luaran di situ terbentuk dan terdokumentasi dengan baik. Yang intinya adalah terbentuk dan terdokumentasi dengan baik, ya. Di situ titiknya dan prosesnya adalah penulisan-penulisan kemarin. Capaian saya tinggi, ya setiap mata kuliah di awal itu capaian saya tinggi, tapi melihat berjalannya proses kok seperti ini, lempeng-lempeng saja. Hingga grade itu terus saya turunkan. Menjelang ujian akhir kemarin melihat potensinya semakin menurun, saya kurangi lagi luarannya. Jadi luaran untuk peluncuran buku saya kurangi. Mengapa? Karena saya tidak ingin malu. Karena ketika peluncuran itu adalah terbuka untuk umum, ada orang yang bisa menyaksikan, ada orang yang bisa menghadiri, ya. Karena saya merasa ini belum siap digo-publikan, maka saya meniadakan peluncuran buku itu cukup untuk luaran saja. Ya, saya takut tidak ada kesigapan dalam proses membuat acara, berbicara di depan umum dan lain sebagainya, maka itu saya hapuskan. Saya fokuskan untuk luaran cukup terbitan saja. Jadi semacam itu koordinasi untuk tugas akhir mata kuliah ini. Ya, ada 5 capaian indikator tugas akhirnya, 1, 2, 3 itu sudah tercapai. Tinggal 2 poin, yakni poin 4 dan poin 5 yang perlu nanti dicapai sehingga tugas ujian akhirnya berupa proyek itu terselesaikan. Jadi sebelum poin 4 dan 5 itu kalian selesaikan berarti capaian belum terselesaikan. Oke, ada yang mau disampaikan silakan. Sebelum saya mengakhiri pertemuan terakhir hari ini untuk koordinasi dan evaluasi perkuliahan. Silakan. Tidak ada? Cukup? Tidak ada suara? Cukup, Pak.
Oke, cukup. Jadi kalau memang cukup, maka pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe.